Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa meliputi diri dan keluarga kita. Suatu ketika, ada seorang mandor bangunan yang tengah berada di lantai 5 sedang ingin memanggil pekerjanya. Beberapa kali sang mandor memanggil pekerjanya ini, namun si pekerja tidak dapat mendengar suara dari mandornya karena bisiknya alat-alat yang berada di sekitar bangunan. Sang mandor tidak menyerah begitu saja, maka ia pun melempari pekerjaannya ini dengan uang Rp1.000 yang jatuh tepat di sampingnya. Berharap ia menolehkan pandangannya ke atas. Namun yang terjadi, si pekerja hanya memungut uang dan kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya, sang mandor melempari pekerjanya dengan uang Rp100.000. Berharap kembali, semoga kali ini sang pekerja akan menolehkan pandangannya ke atas. Namun tidak, ternyata kembali dia gagal karena sang pekerja hanya memungut uang tersebut dengan wajah senyum kegirangan dan kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya sang mandor mengambil batu kecil dan melemparkan batu kecil itu tepat mengenai kepala si pekerja. Karena kesakitan, si pekerja pun menolehkan pandangannya ke atas dan kemudian barulah dia bisa berkomunikasi dengan sang mandor. Sahabat, cerita ini gambaran komunikasi antara makhluk dan sang Khalik, antara sang pemberi nikmat dan yang diberi nikmat, antara sang pemberi rezeki dan yang diberi rezeki. Terkadang, agar kita bisa kembali ke jalan Allah yang lurus, Allah memberikan ujian sekeras batu. Tiada lain, maksud Allah adalah agar kita bisa merenung, berpikir akan kuasa Allah dan kembali ke jalannya. Karena seringkali ujian yang Allah berikan kenikmatan, yaitu berupa materi, jabatan, tahta, kekayaan, malah membuat manusia menjadi sombong, kikir, dan tidak berpikir untuk beribadah kepadanya. Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Fihi Ma Fihi memaparkan bahwa Raja Fir'aun diberi anugerah oleh Allah berupa usianya hingga 400 tahun. Selain itu, kerajaan, kekuasaan, dan kebahagiaan, Allah tidak memberinya kesengsaraan dan kesempatan untuk sakit. Namun itu yang membuatnya semakin menjadi-jadi dan lupa akan posisi dirinya hanya sebagai makhluk. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Kitab Al-Hikam mengingatkan, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basirah, butanya mata batin. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Tiada tempat kembali seorang mukmin selain kepada Allah, dan tiada tempat mengadu seorang mukmin selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, yakinlah bahwa setiap kejadian atau ujian yang Allah telah hadirkan, Allah tetapkan sebuah hikmah yang tersembunyi di baliknya. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Doa Nabi tatkala menghadapi musibah, ucapkanlah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minhu. Wahai Tuhanku, berilah pahala dalam musibahku dan gantilah dengan kebaikan. Sahabat, ingat, Tuhan selalu ingin menyapa kita, maka jangan lupa untuk menengadahkan tangan kita seraya berdoa kepadanya. Wallahu a'lam.